Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV di mana saja berada, satu harapan, satu doa, semoga para pecinta Blora TV, sobat Blora TV selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam semua urusan, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masih di program podcast khusus menjelang hari jadi Kabupaten Blora ke-276. Sesuai acara yang sudah disusun bahwa dalam rangka hari jadi ini nanti di tanggal 4 Desember itu ada satu ritual budaya yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan adalah kirap pusaka. Salah satunya kirap pusaka andalan Blora adalah pusaka Kiai Bismo. Hari ini telah hadir di studio sesepuh kami, sahabat kami. Yang pertama beliau adalah Pak Insinyur Sutekno Slamet. Ini sudah lama bergelut di birokrasi, bahkan terakhir jabatan beliau adalah sekda. Tapi itu di persoalan momen hari jadi ini kirap Kiai Bismo, kapasitas beliau adalah pandemen Tosan Aji, bahkan kalau boleh ini tidak berlebihan, sesepuh yang terus ngemong bahkan menaungi para pandemen Tosan Aji yang ada di Kabupaten Blora. Konon anggotanya sampai 50 orang lebih tersebar. Pak Sutekno Slamet, Sugeng Rawuh di studio Blora TV. Mudah-mudahan ini salah satu kehormatan bagi Blora TV, Pak Sutekno Slamet. Terkait ini nanti mau kirap Kiai Bismo telah kerso hadir di studio Blora TV. Dan satu lagi juga ini tamu kehormatan juga beliau. Saya agak kurang familiar ini meskipun sebetulnya juga setiap hari teman Mas Meiriko Nasamudin. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memanggil Mas Riko ya. Yeah. Mas Riko, pemirsa, Mas Riko ini sudah mulai 2010 selalu terlibat di persoalan penjamasan pusaka. Salah satunya juga penjamasan pusaka Kiai Bismo sebelum dikirap. Begitu ya Mas Riko ya. Untuk di awal mungkin saya akan mengulik pengalaman pribadi dari Pak Sutekno Slamet menjadi sekda di Kabupaten Blora 5 tahun. Ini satu waktu yang tidak sebentar, artinya minimal selalu terlibat di prosesi kirap salah satu rangkaian hari jadi kirap Kiai Bismo. Mungkin yang pertama Pak Sutekno bisa disampaikan kesan-kesan panjenengan begitu terlibat di persoalan kirap Kiai Bismo ini kayak apa, karena kami memaknai bahwa ini adalah satu ritual budaya yang harus terus dilestarikan. Monggo Pak Sutekno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Blora TV yang berbahagia, juga tidak lupa yang saya hormati Pak Urip selaku manajemen Blora TV. Bisa kita sebut pimpinan lah ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat kehormatan untuk bisa gabung di studio Blora TV. Tadi disampaikan bahwa berkenaan dengan peringatan Hari Jadi Blora, barangkali tanggapan atau ada komen apa dari saya? Ya, paling enggak gini Pak Teh, kesan panjenengan itu kan pasti di persoalan setiap hari mau hari jadi ini pasti kan terlibat Pak. Iya, Kalau pertanyaannya apakah setiap tahun panjenengan selalu ikut kirap pusaka Kiai Bismo ini atau hanya beberapa kali? Jadi ketika acara ritual yang saya anggap rutin, kirap pusaka Kiai Bismo itu saya selalu ikut Pak.
Ikut ya? Selalu ikut. Selalu ikut. Artinya jenengan ikut di barisan itu apakah membawa ini pusaka andalan Blora? Ada beberapa kali saya membawa pusaka itu karena kadang-kadang ada pemeo iki nek ora praktik gitu Pak. Ya, ada pemeo, ada kelakar seperti itu. Ya. Sehingga saya dipercaya untuk membawa pusaka di paling depan itu paling Pak. depan Pak ya. Kalau sebelum kemana-mana pengalaman ritual itu saat membawa Kiai Bismo itu Pak, ada enggak pengalaman misalnya nek pamane, misalnya saya ini Pak, orang awam melu kirap nggawone Kiai Bismo ya mesti ana ndredhekian apa, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Pak. Pemirsa yang terhormat, tadi apa yang disinggung Pak Urip tadi ketika membawa Kiai Bismo. Memang di tengah masyarakat kita, tidak hanya Blora saya kira, ketika ada berhubungannya dengan keris pusaka, itu pasti ada 1-2 pemikiran yang seperti itu. Tapi ketika saya ditugasi membawa kirap keris Kiai Bismo itu, alhamdulillah tidak ada sesuatu hal yang menjadi catatan-catatan hubungannya dengan esoteris itu. Gitu ya. Artinya tidak ada sesuatu pengalaman yang spiritual apa-apa, karena tentu mungkin Pak Tik sendiri di persoalan dosa najis salah satunya keris ini kan sudah familiar. Barangkali nek tadi ada pemeo nek ora Mbah Tik, nek ora Pak Tik kira-kira gak kuwowo anu Kiai Bismo. Kira-kira memang ada 1-2 yang ngomong seperti itu. Enggak 1-2 Pak Tik, saya sendiri pengalaman itu ya denger oh ini Pak Tik. Cuma ya setelah Pak Tik enggak jadi sekda, barangkali kan mungkin parogonya. Pak Tik ini mungkin salah satu yang mungkin perlu diungkap ke pemirsa semua, barangkali juga tidak hanya khusus Blora Pak Tik yang namanya kirap pusaka ini, saya yakin keraton seperti Ngayogja, Solo itu pasti hal-hal yang kayak gini ada. Barangkali ini juga salam untuk ketua dari SNKI Pak Fadlison, barangkali kebetulan saat ini menjadi Menteri Kebudayaan Pak, bahwa di Blora keberadaan Pandemen Tosana Aji ini keris pengurus SNKI ya Pak ya, itu masih ada. Salam hangat untuk melestarikan budaya di persoalan ini, kan budaya Jawa yang turun temurun mulai dari kerajaan Pak Tik. Satu hal kembali ke Blora Pak Tik, saya pernah membaca sebuah literatur atau mungkin warga Blora juga sering menanyakan di kirap Kiai Bismo itu bahwa ada laku topo bisu, itu yang pertama. Terus yang kedua, rute dari kirap itu harus ada istilah temu gelang, harus istilahnya setak, nanti muter di jalur mana, nanti kembalinya harus ketemu lagi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tik? Baik, ada istilah kirap pusaka harus bisu. Topo bisu. Topo bisu. Sejujurnya Pak Urip, ketika kita ada acara ritual seperti itu, apa toh dibalik acara ritual itu, tentu ada hubungannya dengan Allah. Sehingga ketika kita keliling, misalnya ada guyonan atau istilahnya kelakar dan lain-lain, itu mengganggu kekusukan kirap itu sendiri. Sehingga diharapkan ketika topo bisu itu hening, hening, sehingga dengan keheningan itu apa toh yang kita ungkapkan, atau mungkin yang kita doakan, kita mintakan kepada baik gitu. Allah, gitu ya, Pak, itu anulah beda suasananya. Memang kalau di kehidupan sekarang mungkin Pak Tik, nek awake dhewe ndonga karo sing gawe urip kan siji, mesti orang untuk celelekan. Betul. Artinya kita topo bisu ini kita manai, kita bersungguh-sungguh. Siap. Minta berdoa kepada Allah itu, Sang Pencipta itu, ya tentunya kita harus kusuk. Harus kusuk. Gitu ya Pak ya. Iya, itu. Terus
persoalan temu gelang itu kayak apa sih Pak filosofinya? Temu gelang itu filosofinya kan ketemu di satu bentuk lingkaran Pak. Ya. Sehingga dengan bentuk satu lingkaran itu menjadi tekad bulat untuk menjadi cita-cita kita, tekad bulat untuk menuju kemakmuran, Ya. kesejahteraan warga Blora. Yeah. Yang Ya, tentu ini harapan Bupati toh Pak. Ya. Nggih. Yeah. Hanya itu filosofinya itu, tekad bulat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian tujuan apa? Ya kemakmuran, kesejahteraan warga Blora, bumi Blora. Sederhana filosofinya, tapi kadang-kala awam banyak yang belum tahu atek ya. Topo bisu, opo iki jangan-jangan dihubungkan bean, klenik atau apa. Ini sebetulnya kan harafiahnya kayak gitu. Atek baik sebelum nanti kita berbicara lebih jauh, ini Mas Riko, karena gini Pak Tek, setiap mau pusaka Blora termasuk salah satunya Kiai Bismo, ini mau dikirap, ada satu juga ritual yang namanya jamasan pusaka ini. Dan kebetulan yang saya dengar Mas Riko ini kan sudah cukup lama, mulai tahun 2010 selalu terlibat di persoalan penjamasan. Itu ya Mas Riko ya? Yeah. Mungkin soal penjamasan ini Mas Riko, tujuan atau mungkin maksudnya kayak apa, kira-kira bisa dijelaskan? Monggo Mas Riko. Artinya singkat padat tapi yang penting pemirsa itu jelas. Karena apa? Di budaya kita Pak, nek wong jamas pusaka biasanya ning bulan Suro. Seolah-olah ini framing ingatan kita di kita. Iya. Ini pasti di persoalan pusaka iki mesti ana sing nunggoni atau mungkin ada penunggunya, Pak. Silakan Mas Riko. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Urip. Nggih. Sampun diundang Nggih. Terkait jamasan. Iya. Jamasan itu kenapa di bulan Suro? Mm-hmm. Kalau Kiai Bismo tidak di bulan Suro, Mm-hmm. sebetulnya letaknya bukan di bulan Suronya. Gitu ya. Iya. Tetapi di bulan yang diistimewakan. Dan kebetulan orang Jawa itu kan yang diistimewakan itu adalah bulan Suro. Suro. Ya. Nah, kita Blora karena ini merupakan hari jadi, ini adalah momen yang kita banggakan, kita istimewakan. Yeah. Maka dalam prosesi ini pusakanya dijamas. Tujuannya pasti perawatan. Perawatan standar aja. Gitu ya. Ya. Kalau unsur kliniknya enggak ada, Pak. Mas Riko. Unsur kliniknya saya kok lebih suka masuk ke unsur teknisnya saja. Artinya kita memaknai bahwa keris pusaka Kiai Bismo dan pusaka-pusaka lainnya. Ini di persoalan warisan budaya, bukan di persoalan kita bawa ke ranah mana-mana yang ini perlu dilestarikan. Jamasan sendiri itu SOP-nya atau apa sih yang dilakukan saat kita menjamas pusaka itu kayak apa, Mas Riko? Mungkin alat yang perlu yang dibutuhkan, apakah mungkin air bunga atau mungkin ada zat kimia atau apa, mungkin bisa diceritakan Mas Riko. Oke. Yeah. Kalau jamasan sendiri ya seperti tadi itu adalah perawatan standar untuk membersihkan, karena bagaimanapun keris ini kan benda yang terbuat dari logam. Kalau itu tidak dilakukan perawatan pasti akan teroksidasi. Pasti karaten. Iya. Nek bahasane wong Blora atau wong Jawa nek iyeng. Nek iyeng. Nek iyeng nggih Pak Tek. Iya. Nah, makanya harus dilakukan perawatan rutin untuk menjaga keawetan pastinya dan juga keutuhan. Nah, itu dilakukan 1 tahun sekali itu kita minyaki. Kita minyaki. Minyaknya khusus enggak, Pak? Minyaknya biasanya itu minyak kelapa itu apa? Lengo klentik. Bukan, Mbah. Lengo blondo itu loh. Blondo. Artinya kita bikin ini ya minyak kelapa tapi masak dhewe. Namanya apa nek nang apotek VCO apa itu loh. Nah, itu. Cuma itu aja atau mungkin ada bahan lain?
standar minimumnya itu. Minyak itu tadi. Ya. Karena ini akan menghambat oksidasi. Nah, dan supaya karena ini benda pusaka, kita cari tampilan visualnya biar bagus. Nah, istilahnya mungkin pandemen ini mungkin pamor atau apa supaya kelihatan gitu ya, Pak ya, Mas Riko, betul ya? Betul. Untuk mengejar tampilan visualnya biar enak dipandang, maka diwarang. Nah, warang ini kayak apa, Mas Riko? Diwarang itu teknis ya, Mbak. Ya. Sebelumnya keris ini tadi diputih. Diputih itu dibersihkan karatnya. Pakai air biasa atau? Pakai air kelapa. Air kelapa itu ya. tadi. Kelapa itu kan basah. Yeah. Asam ini kan terjadi, karat ini kan terjadi karena asam. Harapannya ini menetralkan asamnya. Setelah direndam pakai air kelapa, disikat itu, kemudian dijeruk sabun, diasam lagi berarti. Karatnya ini biar luntur. Sampai tampilan keris itu putih, ngebron, grenjeng itu. Itu berarti sudah putih, dikeringkan, baru kemudian dicelup ke dalam air warangan ini tadi. Air warangan itu kimianya apa, Mas? Misalnya banyu sabun, atau banyu apa gitu? Air warangan itu perasan air jeruk nipis itu loh, Bang. Ya. Itu jeruk nipis diperes, kemudian diendapkan. Endapannya nanti ditinggal diambil yang bersih. Terus seperti itu bisa sampai beberapa kali, 4-5 kali. Kemudian air beningannya ini tadi, itu dicampur dengan arsenik. Arsenik, ini zat kimia kan? Iya, tambang. Ini hasil tambang, digerus lembut, dicampur arsenik. Ini tujuannya untuk fermentasi. Jadi harus ada pemicu. Ditambahkan babonan warangan ini tadi, warangan yang sudah lama itu sebagai pemicu, dibungkus rapet. Kalau orang dulu agak sulit menjelaskan, nek ngomong terus disepekno, neng sebetulnya bukan itu tujuannya. Fermentasi itu sebaiknya terhindar dari sinar matahari. Ya istilahnya, nek awake dhewe gawe tape butuh fermentasi kan nggak boleh kena sinar matahari. Itu gampangannya gitu ya, Mas Riko ya. Iya. Cara yang paling simpel dan paling sederhana, setelah ini tercampur, lebok ke botol itu ditutup rapat, dilakban kalau perlu, dipendem. Nah ini banyak yang menyalahartikan seperti itu. Neng tujuannya biar ini tidak terkena sinar matahari. Supaya fermentasinya sempurna. Jalan ya. Nah, fermentasi ini paling cepet nek lancar ya, itu bisa 6 bulan. Nanti nek fermentasinya jadi, aromanya itu khas banget. Legi-legi piye gitu. Aroma tapi manis. Iya. Diambung gini wah kayak legi-legi piye gitu loh, enak gitu. Nah, itu artinya fermentasinya sudah jalan. Apa ini sudah bisa dibuat marangi? Belum. Harus disetel. Nek saya istilahnya disetel, pasno antarane obatnya tadi, arsenik. Saya ngomong obat biar tidak vulgar arsenik dulu. Sama air jeruk keasaman. Ini persoalan komposisi. Iya. Setel itu kalau kita mengartikan ini komposisi ya. Iya. Oke. Ngeracik dosis tadi. Dosis. Komposisi, dosis. Mas Riko, jenengan kan selalu terlibat nih di persoalan jamasan ini. Sudah berapa kali megang lagi? Nek Pak Tek hampir setiap tahun atau beberapa kali lah dia megang sendiri untuk kirang. Karena ini megang Kiai Bismo sudah berapa kali, Mas Riko? Karena ini tahun 2025 saya belum megang toh. Artinya tahun 2024 saya pegang. Mau akan kalau 2025 kan mau akan. Berarti kan belum dihitung, Bang. Jangan dihitung. 2024 saya start itu 2010. Berarti 14 tahun. Saya bolos 3 kali tidak terlibat jamasan itu.
berarti sekitar 11 tahunan. 11 kali 11 kali ya. Setiap mau menjelang hari jadi. Hari jadi. Saya tahu mungkin luwih khususan lagi setiap menjelang kirap pusaka Piandele Blora Kyai Bismo. Iya. Itu ya. Iya. Nggih. Mas Iko, ada Nggih. pengalaman pribadi ndak? Nek korek ini aku nyekel ya orang ana kekeblar gitu ya Pak Tek ya. Ini yang namanya kita pusaka ini peninggalan paling enggak ya. Kalau enggak salah jangan kerajaan urung ana republik. Ya. Ada enggak? Ya kayak setrum apa-apa. Itu ada enggak Mas Riko ya? Ya. Awal-awal Ya. Karena tahu bahwa Kyai Bismo ini adalah keris pusaka yang diagungkan, ngredeg pastilah, nervous pastilah. Ya. Ya sebatas itu neng, terus ini yang sudah berjalan beberapa kali ya terus biasa. Oke. Ya. Pak Tek sendiri Pak. Jadi ning ngarep dhewe bahwa Kyai Bismo. Ndak ada ndak misalnya kekuatan wah pusaka iki ora gemen-gemen sehingga misalnya nek normale iki enteng terus waktu kirap itu terasa berat atau mungkin dedek, ada enggak Pak Tek yang kayak gitu Pak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Artinya justru jenengan akan lebih kekusuk bahwa ini dengan tokoh bisu kita kusuk berdoa kepada Allah meminta bahwa kirap ini nawaitunya kita minta suatu pertolongan kepada Allah agar bumi Blora, Kabupaten Blora ini selalu diberi keamanan, kondusif, dan rakyatnya lebih makmur, pembangunannya lancar, maksudnya gitu ya, Pak Tek ya. Karena ndak ada itu, jangan-jangan jenengan punya ilmu tentang kerisnya itu Pak Tek. Gitu Pak Tek. Wah, ndak sampai ke sana. Ndak ya? Ndak. Baik, Mas Riko. Dan ini juga nanti Pak Tek juga nambahin. Saya mendengar jamasan itu butuh suhu tertentu saat menjamas pusaka itu. Ya, saat menjamas pusaka itu. Bukan di persoalan cuaca cerah terus sinar matahari begitu nyoroti begitu terang itu, tapi suhu tertentu. Benar enggak ini ada informasi selama ada jamasan menjelang kirap Kyai Bismo itu seolah-olah alam itu bersahabat mendukung suhu tertentu supaya bisa sempurnanya jamasan itu. Benar enggak Mas Riko yang kayak gitu? Nggih, Bapak. Nggih. Keleresan. Iya. Selama tahun 2010 sampai tahun kemarin. Kebetulan itu terus berulang, Mbak. Ya. Jadi setiap kali mau ada momen penjamasan, monggo Pak Tek. Saya pikir ini Gusti ngijabahi gitu aja, Mbak Urip. Ya, artinya kita berpikir positif. Cuaca, ya. Diberikan kelancaran, diberikan cuaca yang hangat, sehingga prosesi acara berjalan dengan lancar. Yaitu Gusti selalu ngijabahi. Ya. Lancarnya itu berarti proses jamasan itu lancar. Iya. Sukses. Iya. Itu kan? Nggih. Pak Tek, iki nek jengene Desember, nek wong Jawa itu gede-gedene sumber biasanya musim penghujan Pak Tek ya. Ning delalah setiap mau jamasan Gusti Allah ngijabahi. Gusti Kang Murben dumadi ngijabahi demi kelancaran jamasan ini. Nek menurut Pak Tek ini pertanda apa Pak? Yang kayak gini. Artinya artinya apa yang kita doakan, apa yang kita mintakan itu bahasa ngijabah itu ya dituruti kalau sehingga kayak apa mungkin Pak Tek bisa lihat Pak Tek. Baik Pak Urip, jadi kenapa kebetulan saja terkait dengan jamasan itu kok cuaca terang, cerah, bersahabat. Saya sendiri sama Pak Urip ketika mengikuti ritual kirap itu kebetulan dan dilalah diparingi Allah itu terang, tidak ada hujan, sehingga kirap mulai dari awal keluar hingga masuk lagi ke pendopo itu
Enggak ada kok. Rutenya biasanya mana sih Pak? Biasanya keluar dari Pendopo terus kanan. Oh, kanan. Jalan Kartini. Jalan Kartini terus pertigaan itu kanan. Kanan terus Dr. Sutomo kanannya, Pak. Dr. Sutomo, ya. Dr. Sutomo terus ke timur sampai ke tembus Lantas. Oh, Lantas. Itu jalan Gang Panggang itu ya. Jalan Gang Panggang ya. Terus ke barat, terus ke kiri, Arum Dalu terus ke selatan. Rekso di Pultron Jenar itu Pak ya, enggak? Mentok terus kanan, lewat Galaksi itu. Terus sampai ke Alvim. Alvim terus sampai dengan mentok LP. LP. Terus masuk pintu gerbang itu. Berarti masuknya ya dari arah barat baru masuk gitu ya Pak. Ini artinya temu gelangnya ketemu di sini ya, rafiahnya ketemu di sini. Apa yang disedio, apa yang kita mintakan, kita berdoa itu pengharapan temu gelang ini makbul. Ya, betul. Itu terjabahi itu. Pernah enggak Pak? Menjelang kirap ini sempat hujan tapi begitu waktunya ini kirap ini biasanya tengah malam Pak. Tengah malam jam 12.00. Ya itu Pak. Pernah nggak menjelang kirap ini sempat rintik-rintik yang begitu sotatit gitu terus tiba-tiba hujan reda? Nah itu yang kita temui gitu Pak. Gitu, jadi ya? Perjalanan kirap itu terang, nggak ada hujan. Gitu ya. Pak Urip saya ajak menengok ke kirap budaya itu. Tidak pernah kirap budaya itu start dari depan Pemkab, terus terakhir itu apa itu di Blok T, apa itu di depan gedung DPRD, itu tidak pernah belum selesai terhujan itu tidak pernah. Kecuali naik bar selesai hujan deras. Nah, kecuali kalau itu yang ya? Saya rasakan sampai sekarang itu begitu. Usai acara terus baru hujan. Atau gitu. mungkin sebelum acara udah dilarang begitu ini start mulai terang. Itu. Yang kayak gitu. Ini kan satu kondisi alam yang saya sebutkan ini alam kok ramah dan bersahabat. Dengan ritual-ritual acara-acara tahunan yang kayak seperti ini menjelang hari jadi kan pasti Pak ritual-ritual yang kayak gini ini ya teman. Mas Riko mungkin kembali ya di persoalan jamasan. Pusaka dulu itu setiap jamasan itu berapa sih Mas yang dijamas? Utamanya setunggal Bang. Kyai Bismo. Ya. Itu pusaka utama yang dijamas itu. Cuman dulu atau mungkin ya besok atau kapan tidak menutup kemungkinan Pak Bupati juga meminta untuk pusakanya diwarang. Kalau dijamas semua pusaka Pak Bupati dijamas. Diminyai, perawatan rutin pembersihan itu toh. Itu semuanya dijamas. Cuman kalau yang diwarang itu biasanya Kyai Bismo. Kecuali atas permintaan Pak Bupati. Keris saya juga diwarang seperti itu. Yang nyebut keris Pak Bupati ada berapa biji? Selain Kyai Bismo. Setahu saya Pak Arif, Pak Bupati ini punya. Ya, ini ada. Terus Pak Koko ada banyak. Ya. Sebelum Pak Koko saya belum terlibat, jadi tidak tahu. Pusaka-pusaka ini sekarang keberadaannya di Pendopo Rumah Dinas. Boten nggih. Ya. Karena pusakanya Pak Koko itu juga koleksi pribadi beliau. Ya, tapi kebetulan mungkin kalau pusakanya Pak Arif karena sekarang menjabat kan juga di Pendopo. Ya. Terus saya dengar ada tombak, bener? Ada ya? Ada 2 tombak. Sekarang mungkin malah nambah tombaknya. Iya. Karena sempat waktu Jamasan dan Kirap Pusaka itu, Kanjeng Bre itu kan sempat ikut terlibat ke sini. Itu kita sempat dihadiahi pusaka juga.
tombak entah sama keris atau tidak saya lupa. Tapi Mas Riko pernah melihat barangnya itu, tombak sama kerisnya itu? Pernah ya kemarin di minyak itu. Bahkan tidak hanya melihat, mungkin memegang kan? Iya. Berarti pertanyaan saya itu hanya mau di Jamas, tapi nek Kiai Bismo tetap di Parang. Iya. Keris-keris itu ikut di kirapan enggak Pak? Selain Kiai Bismo dan keris-keris punyanya Pak Bupati ikut dikirap enggak Pak? Kiranya ikut dikirap. Ikut dikirap ya. Ikut dikirap. Mas Riko, di persoalan kembali kejamasan pusaka yang selalu lancar, personil yang terlibat, terus mungkin sesepuh, apakah kita itu cukup nek jenenge jamasan marangi cukup wong bloro ae ngatasi berapa personil yang terlibat, terus apakah ada orang di luar Blora ini yang terlibat juga di persoalan penjamasan ini Mas? Ya, awal dulu itu penjamasnya kita ambilkan tenaga ahli dari Solo. Itu awal jenengan ngomong 2010. Awal saya terlibat ya. Itu 2010. 2010. Oke. Ya. Karena saat itu juga saya itu masih belajar lah. Jadi keterlibatan saya itu ya bantu ngerneti itu si penjamas. Bantu ngerneti tapi mbek ngangsu sambil kabro. Iya, sambil belajar. Ya. Itu ada beberapa kali sampai yo saya bisa dan itu teriyakan atau terverifikasi sama bapaknya ini, Pak Hin ini. Pak Hin dari mana Mas? Pak Hin dari Solo. Mereka nyuwun sewu memang terkonfirmasi memang juga ya pandemen Tosan Aji atau bahkan ahli di persoalan perkerisan kayak itu. Pak Hin itu ya pandemen Tosan Aji pastinya iya. Ya. Ahli dalam bidang marangi tentunya iya. Ya. Identifikasi pusaka pastinya iya. Ya. Kirmaster dia. Nah, itu tadi Kirmaster. Kirmaster. Nah. Sampai ini keterlibatannya sampai yang paling baru yang kemarin 2024 dan lain-lain terlibat. Sudah tidak. Sudah tidak. Mulai tahun kapan itu Mas Iko? Saya itu seingat saya loh. Iya, pasti seingat jenengan. Pak Arif jadi wakil bupati. Berarti tengah-tengah itu. 2015, 16, 17 itu mungkin. Ya, awal Pak Arif itu menjadi wakil itu masih Pak Hin. Ya, tengah-tengah itu mungkin faktor usia lah Bang. Ya. Jadi beliaunya karena jauh, sehingga saya diajari juga sudah bisa. Pak Hinnya ngomong, oh ini nanti Mas Riko sudah bisa. Termasuk mungkin teman-teman di Blora lainnya itu sudah mumpuni. Nah, gitu ya. Iya. Dan kalau personilnya yang dari luar kota itu ya Pak Hin itu ada beberapa kali dari Mangkunegoro sendiri. Dihandle sama Mangkunegoro di acara kirap pusakanya. Untuk jamasannya tetap orang lokalan. Dan kebetulan setiap tahun ada beberapa sesepuh yang kita harapkan untuk kehadirannya. Sesepuh ini lokal Blora? Lokal Blora itu tuan-tuan. Salah satunya Pak Gatot Pranoto, Pak Sutikno Slamet. Ya ini pasti. Ini orang Batik bebayani Mas. Ya. Kali tempo kemarin Pak Edi Harsono. Edi Harsono kan, ya itu pandangan Tosan Aji juga. Ya. Karena bagi saya dan teman-teman pecinta Tosan Aji, tanpa batik kurang merbawani ngoten. Di awal tadi kan gitu. Bahkan saat beliau ini terlibat langsung dikirap itu, wah ini orang batik. Perbawone iya. Ini kan satu kehormatan, satu apa ya. Paling enggak kan nyuwun sewu lah. Nek batik itu nanti usianya sudah
Manusia kan tambah terus. Regenerasinya sing kira-kira ya merbawanine sing saka Mbah Tek iki sapa Mas ini? Nah itu yang saya masih dalam pencarian. Masih pencarian. Atau mungkin teman-teman di Blora juga masih dalam pencarian kan? Bener. Iya, kita doakan Mbah Tek ini panjang umur. Amin, 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 amin. Selalu ngesui. Nah, teman-teman yang ada di Blora. Kebetulan saya melihat Pak Tek. Baik. Blora ini ada satu kumpulan pandemen Tosan Aji yang saya dengar ini baru-baru ini ada satu perkumpulan Tosan Aji, kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau nanti salah Pak Tek, bahwa ada perkumpulan pandemen Tosan Aji itu namanya Satrio Jati Kinayungan. Tapi sebelum ini kan dulu nggak ini Pak Tek, mungkin secara singkat bisa diceritakan dulunya kayak apa, pengurusnya siapa, terus sekarang ini nama yang sungguh-sungguh, kalau istilahnya Mas Riko, ini nama satu Pak Guyuban Pandemen atau Sanaji Satrio Jati Kinayungan, ini perbawaannya juga dapat. Mungkin secara singkat bisa ceritakan Pak Tek. Terima kasih Pak Urip terkait dengan Paguyuban Pandemen Tosan Aji. Memang kebetulan saya dengan teman-teman yang lain itu mendirikan yang awal itu. Awal itu tahun berapa saya ingat? Kira-kira tahun 2009 ya, 2009, mungkin ya. 2009. Ya. Itu dengan teman-teman yang saya anggap sevisi, itu sefrekuensi itu membentuk paguyuban yang kita beri nama Toyo Padasan. Toyo Padasan 2009. Kenapa Toyo Padasan? Toyo Padasan itu air wudhu. Ya, mensucikan, air suci. Air suci. Terlebih dari itu, kita itu di tengah masyarakat kita itu ketika ngomong-ngomong soal keris itu kan agak agak apa namanya, konotasinya musyrik lah, terus apa, mistik lah gitu. Nah kita menghilangkan itu semua. Tapi sebetulnya sudah jenenge keris pusaka itu kan nggak mistik Pak Tek. Nah itu kan anggapan khalayak seperti itu, awam. Saya itu Pak, konon pernah mendengar wong ngopeni keris, ya kita menyimpan keris, iku nek kira-kira iku gak sesuai dengan apa itu biasanya malah bisa mendatangkan bilahi dalam tanda petik atau apa gitu ya Pak. Nah itu kita hilangkan. Kita hilangkan. Toyo Padasan itu sentuhan Islamiknya kita tonjolkan sehingga hal-hal seperti itu tadi musyrik, mistik janganlah. Kita tetap bahwa itu adalah tinggalan atau buatan leluhur nenek moyang kita, termasuk budaya. Intinya itu. Terus berjalannya waktu ya tentu karena usia. Pengurus Pandemen Toyo Padasan ini kan termasuk seusia saya. Mas Gatot pun juga sudah itulah kita. Kemudian muncul lagi generasi berikutnya adalah yang diketuai oleh Mas Habibie. Mas Habibie almarhum dan itu kemarin mengangkat dengan nama Kuntul Ngantuk. Oh, dari Toyo Padasan ini akhirnya muncul nama Kuntul Ngantuk. Tapi itu dua komunitas, dua pandemen. Toyo Padasan tetap. Kuntul Ngantuknya, Dan itu kita anggap alhamdulillah itu ada generasi penerus. Sehingga kemarin kegiatan-kegiatan ritual jamasan dan kirab itu sudah banyak andil bagian dari teman-teman Kuntul Ngantuk, generasi muda. Berjalannya waktu Mas Habibie dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan pandemen tersebut kemarin saya terpanggil untuk harus segera diisi. Dan kemudian sepakat dengan para sesepuh yang lain cari pengganti. Dan penggantinya sudah ketemu, yaitu namanya Mas Gunawan.
Agung. Oh, Mas Agung. Mas Agung. Sehari-hari beliau sebagai guru di SMK. Priyantun pundi Pak? Renggae wonten pundi Mas Agung ini tempat tinggalnya? Kajangan. Kajangan ya Mas ya, Kajangan. Kajangan berarti Blora arah barat ya. Terus sekretarisnya Mas Vindi. Mas Vindi. Vindi ya, yang Blok T itu yang Iya. punya. Kemarin kita kalau kita tidak berlebih kita deklarasikan lah pakai nama itu di rumah saya. Pakai namanya Satrio Jati Kinayungan, gitu ya Pak? Iya. Ini harafiahnya apa Pak itu? Satrio Jati Kinayungan. Kayak apa Pak? Jadi nek jenakno Asmo Kinaryo Jopo, istilahnya gitu ya. Kita mendirikan itu pasti kan ada maksud tertentu, tujuan tertentu Pak. Jadi awal mula itu kan kita memang diskusi Pak, diskusi dan filosofi apa yang pas kan gitu Pak. Semula memang namanya itu Satrio Kinayungan, merujuk pada nama pamor sebuah bilah keris. Tapi ketika kumpul kemarin hendaknya ditambahi jati. Karena jati itu satu mewakili jati diri. Jati diri anggota komunitas. Komunitas Pandemen Keris ini, Tosanaji ini. Dan ada hubungan apa ya? Ada benang merah lah. Ketika ngomong berbicara sebutan jati juga tidak lepas dari Blora. Karena Blora juga penghasil kayu jati yang kelas dunia. Sehingga Gandong Geret itu sepakat namanya Satrio Jati Kinayungan. Pendek kata Satrio yang namanya Jati itu ya termasuk saya, termasuk Mas Riko, semua itu anggota dari komunitas ini selalu dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intinya itu. Saya kan nggak berlebihan. Asmo Kinaryo Jopo. Setiap kita menamai, bahkan kita itu misalnya Pak Tek ini nek jenengno anak itu pun kan pasti punya tujuan. Kalau orang angger misalnya Legime apa Paitro gitu kan ya. Gitu, iya. Kinaryo Joponya kan di situ. Di situ. Ya ini secara nasional kan ada Sekretariat Nasional Keris Indonesia. SNKI yang ketuanya beliau. Di Blora ada? Di Blora ada yang kemarin kebetulan yang Mas Habibie itu masuk di dalam kepengurusan SNKI Provinsi Jawa Tengah. Iya, yang di kabupatennya Pak Tek? Yang di kabupatennya memang belum Pak, belum ada. Ya, artinya potensi ada. Potensi ada. Komunitas-komunitas ini ada, bahkan Satrio Jati Kinayungan ini kan sebetulnya kalau misalnya mau digeser Satrio Jatinya tetap, tapi di SNKI-nya juga dapat. Ya, kalau nggak salah, kembali Mas Riko, pernah nggak saya dengar baru-baru ini, nggak lama ini, waktu di Blora ada Hilatan Akbar peringatan 1000 Pram kemarin. Beliaunya kan datang di Blora. Ya, konon pernah nggak mendengar informasi Pak Padison juga sempat ini memegang keris piandele Blora Kiai Bisma. Sempat nggak Mas Riko dengar itu? Itu hubungannya nanti sama Mas Habibie. Mas Habibie tadi kan ketua pengurus harian SNKI Jawa Tengah. Jawa Tengah, tidak Blora bahkan. Iya. Jawa Tengah. Sedangkan Pak Fadlison itu Pak Menteri Kebudayaan yang kebetulan adalah ketua SNKI Pusat. Sehingga connect. Nah, karena beliaunya hadir menjadi tamu Pak Bupati, di situ Pak Fadlison sendiri juga seorang kolektor. Maka ditunjukkanlah pusakane Pak Bupati. Bukan Kiai Bismonya. Termasuk sebelumnya. Nah, ini awalnya pusakane Pak Bupati dulu. Yang dibuat oleh Empu Blora. Pak Haryanto, rumahnya Bandung Rojo. Masih sugeng sehat, masih produksi keris. Ya. Itu beliaunya menghadiahi Pak Bupati 2 keris pusaka.
Tahu enggak itu keris itu sempat dijenengi enggak Pak hadiah itu? Mas Riko kalau nggak dengar ya nggak apa-apa, tapi sempat dengar enggak? Pusakanya Pak Bupati belum. Saya ya. belum sempat Oke, dengar lanjut. kasih Ya. nama. Iya. Nah, kemudian ditunjukkanlah pusakanya Blora Kiai Bismo itu. Ya kesan. Ini pusaka apik. Karena memang Kiai Bismo itu pusaka jan apik betul. Iya. Rancang bangunnya, materialnya, pemamorane yo dadi. Iya. Rongkone yo mliding. Yes. Sae. Artinya Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan Indonesia, potensi pandemen tosanaji perkerisan di Blora ini luar biasa. Luar biasa. Monggo Pak Fadlizon ini ngesui selaku ketua di tingkat nasional SNKI. SNKI itu kalau mungkin sepertinya beliau Mas Habibie barangkali nanti ya didorong dari pusat Blora buat gawe SNKI Jawa Tengah bikin SNKI. Toyo Padasan itu itu juga tergabung dalam SNKI. Ya. Bahkan dulu akte notarisnya itu yang mengantarkan itu ya Humas SNKI Pusat, Mbah Edi Kadim waktu itu. Mbah Edi Kadim, tapi ketuanya mungkin belum Pak Fadlizon. Belum Pak Fadlizon. Belum Pak Fadlizon. Beliau dosen di Undip. Benang merah ini kan berarti tetap ada. Betul, ya, sejak dulu Jawa korelasinya nyambung terus. Iya. Yang namanya jenenge komunitas. Dan keris ini kan sebetulnya budayane wong Jawa ya Pak ya. Wong wae budaya zaman dulu kerajaan itu komunitas-komunitas ini pasti selalu ada lah ya, yang kayak gitu itu. Pak Tik, anggotane yang Satrio Jati Kinayungan itu di Blora itu banyak kah? Banyak. Berapa sampai berapa? Jadi gini yang dalam pengurus itu kurang lebih ya 15 ya Pak Riko pengurus. Ya. Tapi anggotanya alhamdulillah luar biasa dan itu menyentuh anak-anak muda. Lintas generasi itu. Lintas generasi. Iya. Dan sini boleh dibilang anggotanya muda semua. Dan jebolan banyak yang jebolan pondok santri sehingga alhamdulillah ketika pinter ngaji terus ikut melestarikan budaya bangsa alhamdulillah. Artinya upaya yang dilakukan Pak Tik awal dengan membuat Toyo Padasan ini menggunakan konotasi negatif itu, mistiknya itu, ini berhasil. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini satu sejarah dan saya yakin dan kalau boleh kita berharap ini terus dilestarikan Pak. Dan ketua Satrio Jati Kinayungan itu sarjana agama. Luar biasa. Luar biasa. Ya, artinya ajar agama. Guru agama. Dia pendidikannya sarjana ya SAG. Iya. Ya. Berarti keris itu ya gak mistik. Tidak mistik. Ini di persoalan ngomong budaya. Budaya. Itu ya Pak Tek. Ya. Keris itu lompatan pengetahuan pada masanya. Yang membuat saya terkagum dengan keris dan menjadi sebuah kecintaan itu Mbak. Karena ini olah logam, hasil pemikiran pastinya. Ini ada lompatan pengetahuan. Sehingga di sini itu ada upaya perekayasaan terhadap besi untuk diupayakan menjadi baja dengan mengurangi sifat negatif baja yang mudah patah itu. Dan mempertahankan sifat positif baja yang keras, kuat. Itu. Ini teknologi. Lompatan pengetahuan. Iya. Kalau ada sempat saya mendengar, keris itu adalah doa yang terbendahkan. Menurut jenengan apa? Oh iya. Itu ya. Iya. Teknisnya seperti tadi ya, teknologinya seperti tadi. Itu teknologinya gitu. Di dalam perkembangannya itu
bukan sekedar fungsinya saja yang mengurangi sifat negatif baja dan mempertahankan sifat positif baja. Tapi kemudian ini estetikanya dimasukkan. Nilai seninya dimasukkan. Ada unsur doa yang tersisipkan di dalam pembuatan sebilah pusaka. Jadi ada yang diklasifikasikan berdasar doa si pembuat empu. Si empunya itu. Ada yang kerjeken, ada yang kewibawaan. Kerjeken itu kan mungkin saya pedagang, ya aku duwe piandel gak kon gawe keris, kira-kira sing mari dagang aku laris. Iya. Rezeki. Kewibawaan misalnya saya seorang pejabat. Iya, kira-kira gitu. Dan itu pergolongan itu ada yang habluminanas. Nek dulu sing rodok mari anu tuh pengasian. Nah itu kan rodok gak well itu. Ini habluminanas saja. Enggak, konotasinya pasti itu negatif. Iya, padahal pengasian itu kan bukan sekedar terhadap lawan jenis. Betul. Kita pun nah, nek gak do seneng ya apa iso jagongan seperti ini. Baik. Ya. Artinya saling kasih kinasian itu antara mungkin kalau misalnya nyuwun sewu saya posisikan saya pegawai apakah itu pegawai negeri kantor pimpinan itu ya gen sayang sama kita bukan konotasinya lawan jenis itu tadi. Benar. Ojo sampai kita ke bawah sampai semar mesem nek lawan jenis lihat kita terus tertarik itu mestinya gitu ya Mas. Meskipun yang ke arah situ ya ada ya wong akeh itu kan mengkerdilkan maksud dan tujuan. Iya. Ini satu konotasi yang positif dan barangkali kan juga masih perlu dipertahankan. Pak Tek, Mas Riko, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini Mas Riko, Pak Tek sekedar closing statement Pak Tek, barangkali pesan-pesan di persoalan pusaka, kira pusaka keris ini satu harapannya Pak Tek, karena panjenengan juga pernah pelaku sampai sekarang juga ngesui apa Pak Tek untuk kira-kira pelaksanaan kira pusaka yang kayak gini ini untuk closing statementnya monggo Pak disampaikan kepada pemirsa Pak Tek. Jadi apa yang ingin kami sampaikan ini ya barangkali ya pesan ya. Sejak awal terkait dengan pendirian Paguyuban Pandementosan Aji yang saya beri titel Toyo Padasan. 2009 kira-kira itu mengajak agar semua warga kita hendaknya melihat atau menempatkan keris itu sebagai barang hasil budaya nenek moyang kita. Sehingga mohon tidak ditempatkan pada itu tadi ada mistis, ada membawa ini, membawa itu nomor 3, nomor 4. Tapi harapan kita tempatkan itu sebagai karya adiluhung para nenek moyang kita. Kemudian hubungannya dengan kirap ini memang menjadi kewajiban kita dan barangkali sampai ke generasi penerusnya itu bagian dari melestarikan budaya yang adiluhung ini. Meskipun berjalannya waktu masih ada sentuhan-sentuhan yang itu tadi. Harapan kita itu semakin tipis dan semakin hilang. Lebih ke yang dominan ya budaya adiluhung. Budaya yang perlu kita lestarikan, siap, kita jaga, kita rawat, gitu ya Pak ya. Kira-kira itu. Kemudian Mas Riko untuk closing statementnya di persoalan kirap pusaka ini nanti, ini kan salah satu rangkaian yang pasti dilaksanakan di Blora Medran Herjad. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman juga komunitas atau mungkin di luar komunitas Mas Riko, silakan Mas Riko. Ya terkait kegiatan jamasan dan kira pusaka, saya pikir itu adalah kegiatan budaya yang baik. yang layak untuk dilestarikan.
tentang intinya dari jamasan ya seperti yang saya bilang tadi bahwa itu adalah perawatan rutin. Nah, sedangkan untuk acara kirab yang harus dengan laku topo bisu dan temu gelang itu adalah upaya kita mewujudkan cara kita berdoa dalam bentuk laku dengan keheningan dan berjalan memutar temu gelang itu tadi ya. Harapannya kalau topo bisu itu juga semakin kusuk, temu gelang itu juga diharapkan ini tumbuh oleh tutup ono sing jaluk dan diwenehi karo sing dijaluki. Dalam artian Gusti to. Gitu ya. Itu layak untuk dilestarikan. Nah, terkait keris sendiri, ada baiknya bahwa kita perlu membangun kebanggaan terhadap keris itu sendiri. Atas dasar apa ya? Atas dasar keris itu adalah lompatan teknologi pada masanya. Yang bahkan sampai saat ini pun masih relevan. Jarang ada pengetahuan, apalagi yang lampau, untuk bisa mengurangi sifat negatif baja dan mempertahankan sifat positif baja. Leluhur kita sudah melewati itu. Leluhur kita sudah melalui itu. Kalau tidak kita pertahankan, UNESCO aja mengakui. Mosok yo kita meh menciderai itu terus memunggungi itu kan yo gak well ini, Mbak. Iya. Termasuk jangan-jangan nanti keris itu diakoni nek iki cikal bakale ora kok. Iya, kok ribut meh. Itu lagi ribut. Iya. Baik, Mas Riko. Satu pengharapan mudah-mudahan jadwal rencana untuk jamasan itu kan di tanggal 4 ya Mas? Tanggal 4. Jadi berarti 1 hari lagi. Kalau sekarang tanggal 2. Sekarang tanggal 2 ini. Sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2 nanti 4 mudah-mudahan di persoalan jamasan nanti berjalan. Amin. Itu artinya alam tetap bersahabat. Yang diperlukan suhu tertentu, cuaca cerah, tidak hujan termasuk Pak Tik. Amin. Pak Tik, mudah-mudahan satu doa harapan tetap konsisten ngesui teman-teman pandemen di persoalan Tusan Aji ini Pak Tik, terus konsisten dan kita doakan seperti pengharapan kita. Selama ini Pak Tik pengalaman terlibat langsung dikirap pusakanya itu Kiai Bismo, mudah-mudahan juga nanti diberi kelancaran. Amin Pak Urip. Cuaca mendukung meskipun jari nenek wong Jawa Desember gede-gede ini sumber akeh hutan di pelaksana itu nanti. Mestinya begitulah Pak Tik ini lancar. Terima kasih atas. Gimana, ada yang mau disampaikan Mas Iko? Monggo. Mumpung ini kan sarana publikasi yang bagus, Mbah Urip. Saya harap nanti Mbah Urip tanggal 4 juga terso hadir di acara jamasan. Itu terbuka untuk umum. Oh, artinya masyarakat umum boleh? Boleh. Biar sekalian saya bisa menunjukkan teknisnya. Biar banyak yang bisa. Karena ini ilmu untuk diketok tularkan. Biar tetap lestari. Jaminan gak ada kesurupan, Mas. Kepaginan. Nek kesurupan kan menjelang malam. Baik, ini mudah-mudahan pemirsa ini barangkali pesan ini tersampaikan. Paling enggak justru ini upaya beliau Mbah Tik ini menjauhkan keris dengan mistik itu, jamasan ini dengan mistik itu akan tersampaikan. Mestinya gitu ya, Pak Tik, Mas Riko ya. Baik pemirsa, ini tadi obrolan tidak lagi singkat, kita panjang lebar. Kalau kita mau nuruti mungkin sampai maghrib juga nggak ada habisnya. Tapi kami berharap obrolan singkat kami dengan sesepuh Pak Sutikno Slamet, Mas Riko yang selama ini sejak 2010 terlibat di persoalan penjamasannya, ini akan bermanfaat. Amin. Ini pemirsa tiada gading yang tak letak tentu. Barangkali di obrolan kita Pak Tik, Mas Riko ada hilap atau mungkin ada sesuatu hal yang kita sampaikan barangkali
ada yang kurang berkenan, saya mewakili jenengan selaku narasumber, barangkali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa, jamasan lancar, kirap lancar ya. Amin. Dan sampai nanti di perayaan Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276 sampai sekian rangkaian itu akan berlancar semua sampai puncaknya mungkin di malam resepsi ya Pak Sek ya. Amin. Semuanya lancar. Dengan pengharapan Topomisu di persoalan kirap Yayi Bismo ini adalah satu perwujudan kekhusyukan. Kita meminta berdoa kepada Allah SWT, doa untuk kebaikan Blora, ya pemimpinnya, ya rakyatnya, semua akan terijabai. Termasuk nanti di finalisasinya akan temu gelang itu, artinya kita berharap ketemu gelang, oh ketemu dongoni, dijabai dongoni. Amin, amin, amin. Pemirsa, nantikan di podcast khusus Blora TV berikutnya di momen Hari Jadi yang kebetulan di tahun 2025 ini adalah kita mangayu bagio di persoalan peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Nah, itu ya Pak Teguh yang ya. Sekian pemirsa, sekali lagi ada kira pada salah Mas Riko, Pak Sutikno Slamet, saya sendiri selaku host, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.